Market analisis 18 Januari 2023. Kita akan lihat sejenak apa saja yang menggerakkan market dan kejadian apa yang terjadi di sesi Asia sampai saat ini. Ya, penggerak sentimen market tentunya masih tetap tertuju, yang utama adalah kepada China dan juga kekhawatiran resesi yang kemungkinan lebih disebabkan kepada kenaikan suku bunga dari bank sentral. Tapi yang terbaru adalah terkait dengan berita pagi ini yang sempat dinantikan dan juga sempat menjadi spekulasi. Akhirnya Bank of Japan memilih untuk tetap mempertahankan kebijakan moneternya dan akibatnya yen kembali melemah. BOJ mempertahankan suku bunga jangka pendek di angka minus 0,1%, lalu kemudian tidak ada sama sekali perubahan terkait dengan batas toleransi yang sebelumnya sempat diubah di pertemuan bulan Desember yang lalu. Padahal sebelumnya batas toleransi tersebut di 0,5% sempat mengalami lonjakan ataupun kenaikan, tapi pagi tadi diputuskan tidak ada perubahan sama sekali. Proyeksi CPI pun untuk tahun fiskal 2023 naik di angka 1,8% versus proyeksi bulan sebelumnya di Oktober yang diperkirakan naik hanya 1,6%. Dan kemudian GDP untuk tahun fiskal 2023 pun diperkirakan naik 1,7%, turun dari proyeksi sebelumnya bulan Oktober 1,9%. Ekspektasi inflasi dikatakan masih akan meningkat, sementara ketidakpastian ekonomi Jepang masih sangat tinggi. Dan BOJ juga memperkirakan bahwa harga bisa saja turun ke bawah karena kenaikan upah yang tidak muat seperti yang diharapkan. Lalu kemudian apa berikutnya yang akan terjadi untuk USD Japanese Yen? Jadi kalau misalnya kita lihat dari suku bunga yang sampai saat ini dipertahankan adalah minus 0,1%, yang artinya juga tidak mengalami perubahan. Kemudian juga kebijakan tetap pada kebijakan longgar. Dan akhirnya yield curve control tetap dilakukan dengan tidak ada penyesuaian batas toleransi pada imbal hasilnya. Sementara itu di sisi Fed sendiri atau Federal Reserve, terminal rate satu suku bunga Fed sampai saat ini berada di 4,5%, terakhir kenaikan di bulan Desember yang lalu. Jalur kenaikan diperkirakan masih tetap berlanjut, dan ini berarti menandakan pengetatan kebijakan moneter yang tetap berkelanjutan. Rumornya mengatakan ada kemungkinan melambatkan laju kenaikan suku bunga. Itu setidaknya dicapai setelah 3 bulan berturut-turut kita atau pasar sempat melihat penurunan angka inflasi yang juga disampaikan oleh Barkin bahwa itu adalah data yang cukup mengembirakan dan disambut baik oleh para pejabat Fed. Oke, berikutnya berarti mereka akan langsung terfokus kembali kepada divergensi suku bunga antara BOJ dan juga Federal Reserve. Tentunya ini membuat US dollar kembali menguat dan yen melemah. Itu sebabnya pula yang kita lihat adalah gold mengalami depresiasi hingga kembali di bawah 1.900. Nah, USD Japanese Yen sendiri mengalami kenaikan atau spike sampai level 131,55 pasca pengumuman. Dan selanjutnya berarti kita akan terfokus kepada FOMC meeting di 31 Januari 1 Februari 2023. Dan lagi-lagi kami sudah sempat mengingatkan kepada Anda, nasib USD Japanese Yen akan sangat bergantung kepada FOMC atau dalam ini suku bunga dan juga kebijakan internal atau domestik, yaitu terkait dengan kebijakan dari BOJ sendiri. So, kalau kita lihat dari posisinya, maka setelah pengumuman BOJ tadi, maka kita harus melihat dari sisi FOMC meeting. Apakah benar mereka akan menaikkan 50 basis point atau mendukung dengan kenaikan 25 basis point? Kenaikan yang lebih tinggi tentunya akan membuat gap ataupun divergensi antara suku bunga Fed ataupun BOJ itu kembali melebar. Dengan demikian, imbasnya adalah USD Japanese Yen akan berpotensi mengalami kenaikan. Tapi kalau memang ternyata FOMC meeting di bulan Februari tersebut memperkirakan atau memutuskan untuk menaikkan lebih rendah di 25 basis point, maka ada harapan untuk USD Japanese Yen mengalami penurunan karena US dollar kembali tertekan turun. Nah, lalu kemudian ada alternatif lain yang mungkin bisa menjadi alternatif apakah US dollar akan menguat ataupun melemah, yaitu terkait dengan pergantian pimpinan BOJ yang diperkirakan Maret atau April 2023. Dan tahun fiskal 2023 untuk Jepang sendiri akan dimulai di bulan April 2023, sehingga kemungkinan pergantian pimpinan untuk BOJ akan terjadi di kisaran bulan Maret. Tapi nama-nama calon baru akan dimunculkan di tanggal 10 Februari. Ya, kalau misalkan kita andai-andai pimpinan BOJ berganti, lalu kemudian ada perubahan kebijakan di situ dari kebijakan longgar menjadi pengetatan kebijakan atau dalam kata lain kenaikan suku bunga atau bahkan yield curve controlnya tidak dilakukan. Maka ada potensi untuk USD Japanese Yen mengalami penurunan, artinya yen yang menguat.
Sementara kalau misalkan kebijakannya tetap sama sekali tidak berubah, sama sekali dengan kebijakan yang dilanjutkan dari kebijakan Kuroda, maka kemungkinan USD Japanese Yen akan tetap naik mengikuti pergerakan dari US dollar yang mengalami penguatan. Lalu kemudian dari Citigroup melihat ada potensi bahwa Fed akan melambat di awal musim panas. Oke, kita di sini melihat dari potensi selanjutnya dari Fed, karena otomatis semua akan tertuju pandangannya kepada FOMC meeting bulan Februari. CEO Citigroup, Jane Fraser, dalam wawancaranya dengan CNBC mengatakan bahwa Fed bisa saja mulai memperlambat kenaikan suku bunga tersebut di akhir musim semi atau di awal musim panas. Sementara di sisi lain, Morgan Stanley memperkirakan Fed bisa saja memangkas suku bunga. Pandangan ini diperkirakan akan terjadi kalau ternyata inflasi CPI berhasil turun sampai kisaran 3%. Dan itu berarti mendekati target Fed yang menginginkan di angka 2%. Morgan Stanley melihat potensi penurunan inflasi ke kisaran 3% di akhir 2023 dan 2% di akhir 2024. Kemudian berikutnya adalah inflasi Inggris yang akan dirilis di jam 2 siang. Ya, kita perlu lihat di sini CPI diperkirakan akan mengalami penurunan 10,6% dari sebelumnya 10,7%. Tentunya penurunan sebelumnya yang sempat menjadi penurunan yang cukup signifikan dari 11% menjadi 10,7%, terbantu oleh penurunan inflasi dari bahan bakar motor ataupun tembakau. Tentunya data akan bisa mempengaruhi MPC ataupun keputusan kebijakan moneter BOE untuk mempertimbangkan kenaikan 25 basis poin daripada 50 basis poin. Ini dengan catatan jika memang ternyata data inflasi mengalami penurunan. Tentunya ini tidak sebanding dengan harapan market yang menginginkan kenaikan suku bunga yang lebih agresif dari BOE untuk mengikuti langkah atau jejak langkah dari Federal Reserve sebelumnya. Meskipun sampai saat ini justru Fed diharapkan melemah atau melunak, sementara BOE ataupun ECB diharapkan justru jauh lebih agresif. Dan retail sales Amerika di malam hari akan rilis di jam 20.30. Dan kita lihat di sini retail sales diperkirakan akan mengalami kenaikan minus 0,5% dari sebelumnya penurunan minus 0,6%. Oke, ini berarti sedikit naik, sedikit meningkat. Fokusnya adalah terkait dengan pelonggaran warga AS selama musim liburan utama. Data kartu kredit Mastercard menunjukkan retail sales justru naik 7,6% di kisaran bulan November sampai malam Natal kemarin. Sangat wajar musim liburan, lalu kemudian itu adalah angka yang bisa dibilang masih tetap turun ya kalau dibandingkan dengan periode 2021 dengan November sampai malam Natal yang sama. Nah, ini dikaitkan di tahun 2022 kita sudah mengalami inflasi yang cukup tinggi, kenaikan suku bunga dan juga ancaman perlambatan ekonomi. Pasar sampai saat ini berspekulasi bahwa konsumen kemungkinan akan turun tajam setelah musim belanja liburan selesai. Ini berarti kita akan melihat potensi penurunan dari sisi retail sales. Inilah gambaran kami yang mungkin bisa Anda jadikan panduan apa yang kira-kira akan terjadi atau yang menjadi fokus utama dari para pelaku pasar sebelum FOMC bulan Februari. Ada beberapa data ekonomi yang akan dirilis termasuk nanti malam retail sales dan juga ada beberapa Fed speakers. Oke, suku bunga terminal rate berada di 4,5% dengan jalur kenaikan suku bunga yang akan berlanjut. Lalu kemudian ada rumor juga yang mengatakan mungkin saja untuk memperlambat laju kenaikan. Ingat, ini adalah topiknya memperlambat, bukan memangkas. Memangkas berbeda cerita dengan memperlambat. Artinya, kemungkinan yang diharapkan oleh market adalah kenaikan suku bunga lebih rendah dibandingkan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi. Mereka juga belum melihat ada potensi untuk pemangkasan tersebut. Target terminal rate berdasarkan FOMC Desember adalah 5-5,25%. Oke. Bagian pertama menunjukkan terkait dengan data ekonomi. Apa yang terjadi dengan potensi berikutnya? Jika data ekonomi menguat, maka potensi suku bunga akan bisa naik lebih tinggi. Artinya, kemungkinan di bulan Februari, kemungkinan bisa saja naik dengan angka 50 basis point atau bahkan lebih tinggi. Dan itu akan berdampak penguatan di US dollar. Sementara sebaliknya, kalau data yang lebih lemah, maka potensi naik suku bunganya lebih rendah. Artinya, kenaikannya mungkin hanya diberi kisaran di 25 basis point tanpa mempertimbangkan harus di angka 50 atau bahkan lebih tinggi. Dan itu akan berdampak USD atau US dollar melemah dan tentunya gold ataupun saham sangat mengharapkan kondisi yang kedua. Nah, terkait dengan Fed speaker atau pembicara Fed, maka harus diperhatikan intonasi ataupun nada bicaranya. Apakah mereka masih cukup yakin bahwa ekonomi masih tetap perlu disusupi dengan kenaikan suku bunga lebih tinggi? Maka itu dianggapnya adalah hawkish
Statement hawkish tentunya akan lebih mendukung kenaikan 50 basis point dan akan menyebabkan penguatan US dollar. Dan kalau ternyatanya adalah less hawkish, maka dia akan mendukung kenaikan hanya di kisaran 25 basis point dan itu pun akan membuat USD akan melemah. Tentunya emas dan juga saham akan sangat mengharapkan poin kedua tersebut. So, perhatikan saja dari beberapa statement-statement yang muncul sepanjang minggu ini. Kalau ternyata dominan kepada hawkish, maka kita tahu US dollar yang akan menguat, dan itu berarti emas, bahkan pound sterling dan juga mata uang lain kecenderungannya mengalami penurunan. Dan khususnya untuk emas, berarti kita akan melihat koreksi yang lebih cepat daripada yang kita perkirakan sebelumnya. Padahal kita sempat memperkirakan mungkin efek Imlek ini masih bisa memberikan kejutan untuk dorongan, walaupun tenaganya mungkin hanya tinggal tersisa beberapa hari ke depan. Karena minggu depan praktis tanggal libur dan juga market China yang libur, kemudian juga efek dari Imlek kemungkinan sudah selesai, dan akhirnya ditambah dengan dukungan dari blackout period yang biasanya 1 minggu menjelang pertemuan FOMC, maka tidak ada muncul dengan Fed speaker dan biasanya market cenderung membatasi pergerakan, dan untuk emas biasanya terjadi aksi profit taking. Well, itu adalah gambaran. Jadi setidaknya Anda akan memiliki gambaran untuk berikutnya saat diumumkan di bulan Februari. Dan ini adalah ekonomi kalian untuk malam ini. Kita akan fokus dengan data PPI dan retail sales, di mana semua data diperkirakan kurang lebih mengalami mix ya. Ada yang menguat, ada juga yang melemah. Oke, PPI dari 0,3 diperkirakan turun minus 0,1%, sementara retail sales turun dari 6,5 menjadi 5%. Kemudian retail sales di basis bulanan juga diperkirakan turun dari minus 0,6 menjadi minus 0,8. Semua data tersebut kalau melemah, of course, dampaknya adalah US dollar akan mengalami penurunan, dan itu berarti sinyal yang cukup bagus untuk emas ataupun indeks saham dan juga pasar mata uang lainnya. Sementara jika ternyata data aktualnya lebih tinggi dari ekspektasi, itu akan menghidupkan kembali peluang rebound untuk dolar, sehingga akhirnya menyulitkan bagi gold, indeks saham, dan juga currency lain. Dan untuk pembicara malam ini, semua akan terfokus pada pernyataan Bostic dan juga Bullard, di mana Raphael Bostic sebelumnya sempat memberikan tanggapan terkait dengan inflasi yang dirilis melunak. Ya, kaitannya dengan hal tersebut sempat memberikan sinyal dukungan untuk kenaikan yang lebih kecil, sehingga kita asumsikan itu adalah pernyataan less hawkish dari seorang Bostic. Apakah dia akan konsisten malam ini? Semuanya akan bergantung dari pernyataannya. Kalau ternyata dia hawkish, maka US dollar akan mengalami penguatan, less hawkish akan mengalami penurunan. Ya, ini keterangannya, silakan Anda cek kembali bahwa hawkish statement berarti mendukung kenaikan 50 basis point, dan less hawkish berarti mendukung di bawah 50 basis point. Dan beralih kepada US Treasury Yield yang sedang mengalami penurunan kembali. Ya, tentunya Anda menduga bahwa tadi malam pergerakannya harusnya mengalami kenaikan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kebalikannya. Dia masih tetap dalam fase penurunan dan bahkan dolar pun masih dalam fase penurunan. Jadi apa yang membuat gold mengalami tekanan di pagi ini atau di sesi Asia? Kurang lebih adalah kebijakan dari BOJ yang akhirnya mendorong penguatan US dollar. Itu saja. Jadi kemungkinan kita masih akan melihat hal tersebut bergantung kepada data retail sales nanti malam, termasuk juga Fed speaker. Apakah penurunan terhadap emas berlanjut atau tidak? Ya, kembali kepada US Treasury Yield yang sedang mengalami penurunan. Grafik 4 sangat jelas potensi pergerakannya, tapi juga waspada karena bisa saja memunculkan potensi dari inverse head and shoulder. Ya, kita pernah melihat hal tersebut. Kalau ini ternyata mandek ataupun penurunan yang terbatas, lalu kemudian dia bisa saja rebound. Dan ini yang dikhawatirkan sebagai inverse head and shoulder. Tapi kalau ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, ini lanjutkan penurunan, maka kita anggap tidak ada inverse head and shoulder, dan kemungkinan penurunan akan berlanjut dengan fase atau pola penurunan lanjutan seperti itu. Ya, penurunan yang lebih rendah berarti ada kemungkinan menarik kembali kepada US dollar. Dan kalau kita perhatikan singkat dari candlestick yang ada di grafik daily, US Treasury Yield kemarin kita sudah bahas beberapa kali, ada potensi terkait dengan fokusnya adalah bagian ini, dan potensi yang ini. Kemarin kita menjabarkan ada dua potensi. Yang pertama adalah head and shoulder yang sudah ditembus neckline-nya, itu berarti right shoulder berada di bagian ini, dan ini adalah neckline. Tapi bagian kedua adalah kalau memang ternyata misalkan kita asumsikan ini adalah neckline-nya, maka kemungkinan posisinya inilah yang menjadi right shoulder. Sehingga dengan demikian kita masih akan meninjau apakah dia mampu untuk tembus di bawah 4 atau 3,412% apa tidak.
Ya, ini masih tetap terbuka, sementara di sisi US dollar justru terjadi rebound, dan Anda bisa lihat di sini candlestick-nya berbentuk hanging man ataupun hammer ya, karena ditemukan atau muncul di zona support. Tapi kalau kita berlandaskan kondisi support trendline yang ditembus, maka ini adalah pullback, kemudian tidak diharapkan tembus kembali, atau bahkan maksimum pullback adalah di level 103.60-an. Nah, selama itu bisa terjadi, maka peluangnya adalah antara dia penurunan lebih dulu di 102 mengalami rejection, atau dia naik dulu sampai 103.53 barulah dia terjadi rejection. Intinya adalah semua bergantung kepada data ekonomi, persis dengan apa yang dikatakan oleh Fed dalam setiap pertemuannya.